Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bagaimana kalau kita mendapati imam dalam keadaan ruku' atau sujud? Nah, ini yang masih sering dibahas ya, atau dipertanyakan di beberapa tempat. Kita akan hadirkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah." Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi katakan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia mendapatkan salat jamaah. Paham maksudnya? Barang siapa mendapati imam rakaat, di sini dari kata ruku sebenarnya. Jadi satu rakaat itu terhitung ketika ruku. Walaupun ini tidak secara tegas. Ini dalil umum. Nah, masih bisa dibantah oleh orang-orang. Nabi katakan, barang siapa mendapati imam satu rakaat, maka dia mendapati salat jamaah. Kita tafsirkan dulu secara makna, secara letterlek. Jadi kalau ada orang salat jamaah, dikumandangkan salat 4 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat terakhir, maka sama hukumnya dia mendapati jamaah. Nah, artinya dia mendapatkan pahala salat berjamaah 27 derajat. Paham sampai di sini, Pak? Nah, hadis berikutnya atau masalah atau poin yang akan kita bahas di sini, apakah ketika kita mendapati imam ruku', kita juga langsung ruku', apakah terhitung 1 rakaat? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak baca Al-Fatihah. Ini diantara dari madhab yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ya. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau kita mendapati imam ruku dan sempat kita baca Subhana rabbiyal azim, kemudian bangkit imamnya, maka kita mendapatkan 1 rakaat. Nah, ada juga dalilnya. Kalau tadi ada dalilnya, ini juga ada dalilnya. Nanti kita akan, jadi kita sengaja sebutkan 2 pendapat ini supaya kita paham bahwa ada pendapat yang lain kalau kita mengambil pendapat ini. Kita bahas pendapat yang pertama yang mengatakan Al-Fatihah itu hukumnya wajib dalam salat. Orang yang tidak baca Al-Fatihah maka tidak ada salat baginya. Ini berdasarkan dalil Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, la salata liman taraka la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi katakan tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, namun para ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Fatihah di sini berlaku untuk salat jamaah, makmum dan imam? Para ulama berbeda pendapat lagi di situ. Ada yang mengatakan ini untuk salat munfarid sendiri dan bagi imam. Adapun salat berjamaah, maka makmum terwakili dengan Al-Fatihahnya imam. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Allah mengatakan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah katakan, apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diam dan dengarkan. Maka ada sisi kelemahan pendalilan pertama, Pak. Ada sisi kelemahan. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan kalau dibacakan Quran, diam dan dengarkan. Sedangkan kalau kita sibuk membaca Al-Fatihah, maka kita pasti tidak mendengarkan bacaan imam ketika jahar. Paham sampai di sini, Pak? Pendapat yang pertama ada sisi kelemahan. Ini bukan saya yang lemahkan, para ulama ya. Nah, pendapat yang kedua kita timbang yang mengatakan ketika imam ruku, kita ruku, ikut ruku, takbir kemudian ruku, maka kita mendapati 1 rakaat.
Ada dalilnya juga. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur itu kebanyakan para ulama berpendapat ini. Kenapa? Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat dari kejauhan di luar masjid Nabi sudah ruku. Allahu akbar, ruku. Kemudian tiba-tiba beliau takbir dan memulai ruku dari pintu masjid. Masya Allah, Pak. Dari mana, Pak? Dari pintu masjid. Sambil beliau berjalan menuju shaf. Ayo coba. Luar biasa, Pak. Ada yang pernah begini, Pak? Kita lihat, Pak. Tidak ada kayaknya. Apa yang membuat beliau melakukan itu? Karena semangat beliau. Beliau bersedih ketika ketinggalan salat jamaah. Ya, banyak orang tergesa-gesa, Pak, masuk kantor ketika apa? Sudah jam dimulai, atau bangku kuliah atau bangku SD. Coba kita ingat, Pak, waktu pertama kita masuk SD, Pak, ketika bunyi melonceng, pokoknya biar pagar mungkin kita lompati, Pak. Iya kan? Kenapa? Karena jam kita tidak mau ketinggalan jam pelajaran. Ini kalau orang semangat. Ada orang yang lain, orang takut, dia tidak mau mendapatkan hukuman. Namun apapun alasannya, intinya dia mau cepat masuk, tepat pada waktunya. Begitupun beliau semangat, ya, sehingga beliau apa? Langsung ruku dari pintu masjid, kemudian sambil berjalan menuju shaf. Setelah sholat dilapor sama Nabi. Ada yang lihat ternyata, lapor sahabat, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar begini dan begini. Apa kata Nabi? Tanya Bakar, betul Abu Bakar? Kata Abu Bakar, jujur iya. Kenapa kau lakukan? Saya tidak mau ketinggalan, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan apa? Semangat kepadamu. Semoga Allah membimbing engkau di atas semangat ini, dan tapi jangan engkau ulangi. Jangan engkau ulangi. Sekarang saya mau tanya, yang Nabi ingkari di sini apa, Pak? Jalannya. Seandainya Nabi menganggap ruku itu, kalau orang ruku langsung ruku juga kita tidak mendapatkan satu jamaah, satu rakaat, pasti Nabi mengatakan jangan kau ulang, tambahkan salat 4 rakaat. Tapi Nabi tidak suruh menambah rakaat. Nabi cuma mengatakan jangan kau ulangi itu perbuatanmu. Artinya yang diingkari Nabi adalah jalannya. Nah, ini dalil lebih kuat. Dan ini mengkolaborasi. Ya. Dalil yang mengatakan apa? Ketika imam mendengarkan, maka itu cukup bagi makmum. Ayat Al-Quran tidak bertentangan dengan ayat. Hadis ada yang kedua ini. Makanya yang lebih mendekati kebenaran insya Allah adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Terus bagaimana ini, Ustaz? Yang mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu kalau sholat sendiri. Dikompromikan. Makanya ketiga-tiganya tidak ada pertentangan. Ini benar juga. Kemudian ayat Al-Quran, ketika dibacakan Quran maka diam, kita juga dapat. Kemudian Al-Fatihah adalah rukun sholat, dapat juga kita. Karena ini bagi imam. Mengkompromikan seluruh ayat. Jadi ini diantara dalil yang kuat. Nah, kemudian dalil yang menguatkan lagi, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, ya, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah." Dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila atau jika salah seorang di antara kalian pergi salat dan mendapati kami sedang sujud, maka ikutlah sujud.
namun tidak dianggap sama sekali mendapatkan satu rakaat. Tidak mendapatkan satu rakaat. Dan Nabi SAW mengatakan, man adaraka raka'atan faqad adaraka as-shalah. Barang siapa mendapati satu rakaat, maka dia telah mendapati salat jamaah. Lihat di sini Pak, Nabi katakan, apabila engkau mendapati kami sedang sujud, maka ikutlah sujud, akan tetapi tidak mendapatkan satu rakaat. Nabi sebutkan sujud. Nabi tinggalkan apa? Gerakan sebelumnya Pak. Kenapa langsung Nabi menyebutkan setelahnya sujud? Padahal ada gerakan berdiri, ada gerakan ruku. Nabi langsung sebut sujud. Ini isyarat, ya. Jadi kita bisa memahami dari perkataan Nabi di sini bahwa apa? Kalau begitu yang sebelumnya termasuk satu rakaat. Begitu dalam memahami hadis. Jadi kalau ada tingkatan anak tangga, langsung Nabi sebut anak tangga keempat, berarti anak tangga 1, 2, 3 itu tidak ada masalah. Paham? Gitu Pak maksudnya. Nah, sama dengan pembangunan hotel umpamanya. Ini hotel sudah tingkat 11. Langsung kita protes tingkat tengahnya. Ya, tengahnya. Maka sebelumnya itu tidak ada masalah, karena kita pasti lewati Pak. Naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti di 7 baru protes. Kenapa seperti ini ruangan ke-7 ini? Ini bisa memberikan kemungkinan hotel tingkat 1 sampai 6 itu tidak ada masalah. Nah, ini perumpamaan pendekatan bahasa dengan yang kita bahas tadi Pak. Paham sampai di sini Pak? Alhamdulillah.